Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini berkat Tuhan buat kita semua dengan tema lupakan masa lalu, tatap masa depan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan GPI Pondok Daud yang ada di Makassar, kiranya berkat Tuhan melimpah dan terus terjadi dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Salam dan doa kami, Rumah Doa Keluarga, dan juga kami semua yang ada di kota Majalengka. Mari kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan 14. Firman Tuhan: Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau berkata buat kita semua saat ini bahwa kita tidak dapat berjalan ke depan sementara kepala kita menengok ke belakang. Di satu titik kita pasti membentur sesuatu. Sangat disayangkan, ada banyak anak Tuhan yang melakukan hal itu dalam kehidupan kekristenannya. Mereka sudah mengerti bahwa di dalam Yesus ada kehidupan dan keselamatan, bahwa hanya tinggal di dalam Dia ada kepastian hidup. Namun entah bagaimana, mereka melupakan yang telah ada di belakangnya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa keuntungan melihat ke belakang? Tentu tidak ada. Justru hal itu malah akan menghambat langkah kita untuk maju. Jangan terpesona dan terus membanggakan kejayaan kita di masa lalu. Sungguh tidak ada gunanya. Berhenti menengok ke belakang, putuskan maju ke depan. Rasul Paulus memiliki masa-masa kejayaan di dalam hidupnya sebelum dia mengenal Yesus. Namun demi Kristus, dia rela meninggalkan semuanya itu. Bahkan dalam salah satu kitabnya, Paulus mengatakan semua kejayaan, keberhasilan, dan kesuksesan yang pernah dia raih itu dianggap sampah jika dibandingkan dengan pengenalannya akan Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan kehidupan kita yang baru di dalam Yesus diisi dengan masa lalu yang buruk. Yang lalu biarlah berlalu, sesungguhnya yang baru telah tiba. Sama-sama kita katakan amin. Apakah kita sedang menjalani sebuah kehidupan yang penuh dengan penyesalan? Mungkin kita berkata, seandainya saja dulu saya tidak mengambil pilihan itu, mungkin saya akan lebih bahagia. Atau hal lain yang mungkin kita sedang sampaikan. Saya mau berkata saat ini buat kita semua, perhatikan, jika masa lalu menghantui kita, segera tinggalkan masa lalu kita. Jangan biarkan hal-hal tersebut terus-menerus menghantui kita. Mari perhatikan kembali bagaimana caranya. Jangan terus-menerus mengingat hal tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat kehidupan dari seorang Rasul Paulus. Pengenalannya terhadap Kristus membuat Paulus meninggalkan masa lalunya. Saya tidak mengatakan
semua masa lalu Paulus buruk. Alkitab menulis Paulus adalah seorang terpelajar, hidup berkelimpahan dan terhormat. Namun setelah Paulus berjumpa dengan Kristus, Paulus meninggalkan semua itu dan berlari kepada panggilan Kristus atas dirinya. Bagi Paulus, janji Tuhan bagi masa depannya jauh lebih baik dari semua hal yang pernah dicapai di masa lalunya. Selama kita berjalan bersama Kristus, kehebatan dan kejayaan masa lalu kita tidak akan pernah sebanding dengan masa depan yang telah Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Amin. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita percaya bahwa masa depan yang Tuhan sediakan bagi kita jauh lebih baik dan indah dari masa lalu kita? Jika ya, mari mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan kita, yaitu panggilan atas hidup saya dan saudara. Puji Tuhan. Ada hal-hal yang terjadi di masa lalu yang tidak bisa kita perbaiki. Kita hanya bisa ambil pelajarannya dan pastikan kita tidak mengulanginya di masa depan. Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan masa depan? Katakan amin. Tuhan menyediakan kepada kita masa depan yang jauh lebih baik dari kejayaan masa lalu kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita menyadari betapa menyenangkannya hidup di dalam Yesus, tidak ada gunanya untuk mempertahankan kehidupan dari masa lalu kita. Tidak ada gunanya mempertahankan gaya hidup yang lama, dan tidak ada gunanya menengok ke belakang. Hidup kita setelah percaya kepada Yesus jauh lebih baik daripada sebelum kita mengenal Tuhan. Di dalam Yesus kita memiliki pengharapan, kekuatan, penghiburan, dan kepastian. Yesus memberikan kehidupan yang baik dan masa depan yang indah bagi saya dan saudara. Mari saya dan saudara melangkah ke depan bersama Tuhan. Tinggalkan masa lalu yang memberatkan perjalanan hidup kita bersama Yesus. Pandang masa depan dan tinggalkan masa lalu kita. Belajar terus, melihat dan menantikan apa yang akan kita genapi hari ini. Sebab Tuhan selalu ada buat saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati, diberkati Tuhan. Shalom.